taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree. Waktu pun berlalu hingga 20 menit kemudian sejak Liana berpamitan ke hutan, dan Einhard merasa khawatir. Namun di sisi lain, dia juga berpikir mungkin Liana kena sembelit sehingga lama untuk kembali. Hingga beberapa menit kemudian dan Liana tak kunjung kembali. Einhard pun berencana mengeceknya. Einhard pun berteriak agar Liana memberikan tanda 1 kilatan listrik jika Liana baik-baik saja, dan 2 kilatan listrik jika Liana mengalami masalah. Tidak lama setelahnya, Liana memberi tanda bahwa dia sedang dalam masalah. Einhard pun memberi saran agar mencucinya menggunakan daun yang ada di sekitar. Tidak lama setelahnya Liana mulai terlihat. Dia menuju ke air laut dan mengambil air dengan wadah. Lalu dia memberitahu Einhard bahwa dia ingin menyerah. Einhard pun mencoba membujuknya hingga pada akhirnya Liana menerima sarannya. Tidak lama setelahnya Harit keluar sambil menangis. Einhard berpikir bahwa Harit memiliki masalah yang sama dengan Liana. Einhard pun memberinya air laut. Keesokan harinya, gubuk kelas A sudah mendekati kata sempurna dan Harit memiliki waktu yang luang. Dia menawarkan untuk memberi bantuan sihir pernafasan. Berkat itu, Einhard dan Ellen tidak lagi kesulitan menangkap ikan. Setelah menangkap ikan, mereka berdua lanjut mencari sumber air. Air minum dan juga air bersih sama-sama penting dalam kehidupan. Beraktivitas dengan pakaian kotor dan bau keringat bisa meningkatkan stres seseorang. Einhard mencoba menggunakan kemampuan sugesti diri sendiri untuk meningkatkan pendengarannya. Hingga pada akhirnya, dia tahu lokasi tepatnya sumber air itu. Mereka berdua pun akhirnya sampai di sebuah air tawar. Ellen pun langsung melompat dari ketinggian itu. Sumber air sudah ditemukan. Tapi masalahnya, jaraknya dengan pangkalan kelas A terlalu jauh. Einhard dan Ellen berpisah karena masing-masing dari mereka juga ingin mencuci baju. Di dalam novel aslinya, Delphine Izadra dari kelas B yang menemukan sungai ini nantinya. Namun dengan adanya variabel tambahan yaitu Carlotte, bisa saja cerita aslinya juga ikut berubah. Tidak lama setelahnya, Ellen menghampiri Einhard. Ellen memberitahu bahwa tempat di sini sangat berbahaya. Dia melihat banyak sekali tulang hewan yang berserakan di mana-mana. Selain itu, ada jejak pembakaran api juga di sana. Dengan kata lain, tidak hanya murid-murid saja yang ada di pulau yang terpencil ini. Sampailah mereka berdua ke pangkalan dan memberitahu yang lain bahwa mereka sudah menemukan sungai. Tapi masalahnya, mereka juga menemukan jejak bakaran api yang itu artinya, ada orang lain selain mereka. Anak-anak yang lain mulai merasa cemas dan berpikir negatif saat mendengarnya. Berbeda dengan Bertus yang berpikir bahwa keberadaan orang lain mungkin ada hubungannya dengan misi spesial yang dikatakan Pak Guru sebelumnya. Ada kemungkinan jika mereka bisa menemukan orang itu, maka misi bertahan hidup bisa selesai lebih cepat. Bertus pun meminta pendapat kepada Einhard dan Einhard menjawab bahwa dirinya juga tidak tahu masalah itu. Tapi menurutnya, yang lebih penting sekarang adalah menuju ke sungai itu dulu bersama-sama. Para murid kelas A langsung senang mendengarnya. Sesampainya di sungai, mereka langsung mandi dan mencuci bajunya. Di tempat itu, Bertus melihat sendiri bahwa apa yang dikatakan Einhard adalah benar. Bertus pun mendatangi Einhard dan berkata bahwa seandainya menjadikan tempat ini sebagai pangkalan sedikit beresiko. Einhard pun setuju karena ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangan tempat ini adalah adanya binatang buas. Kemudian, Bertus mengumpulkan anak-anak yang lain dan mendiskusikan tentang membuat pangkalan di sini. Sebagian dari mereka setuju dengan rencana ini. Akan tetapi Liana tidak setuju. Karena dia dan Ellen baru saja menemukan ular di atas pohon. Tanpa berpikir panjang, Bertus langsung membatalkan rencananya. Singkat cerita, mereka sudah kembali ke pangkalan. Mereka juga membawa beberapa ember air untuk persediaan. Lalu Bertus menyuruh yang lain istirahat. Tapi Einhard menolak dan menyuruh yang lain agar menyelesaikan gubuknya sampai benar-benar jadi sempurna.
Ada alasan mengapa Einhard memberi perintah ini. Karena seingat dia, berdasarkan cerita novelnya, akan ada hujan badai disertai angin kencang malam ini. Tidak lama setelah mereka selesai, hujan lebat pun mulai turun. Masalah mulai muncul. Gubuk yang ditempati Harriet rubuh dan Harriet terjebak di reruntuhan kayunya. Harriet hanya bisa merengek ketakutan karena saat itu sangat gelap. Einhard pun keluar dan membantunya untuk menepi. Einhard memberitahu Bertus bahwa dia sudah mengamankan Harriet. Einhard menyuruh Harriet untuk menggunakan sihir penghangat atau semacamnya. Harriet pun langsung membuatnya untuk dirinya dan juga untuk teman-temannya. Einhard hanya tersenyum karena di cerita aslinya, Harriet hanya peduli dengan diri sendiri dan peduli kepada Bertus saja. Waktu berlalu dan badai mulai mereda. Einhard keluar karena berencana mencari makanan. Tapi dia bertemu Bertus yang mengatakan bahwa saat dia memeriksa masing-masing gubuk, ada satu orang yang menghilang yaitu Cayer. Erik, yang berjaga sebelumnya bilang bahwa dia jelas-jelas sudah membangunkan Cayer. Dan saat dia melihatnya mulai berjaga, Erik pun langsung pergi untuk tidur. Menurut Einhard, seandainya selama Cayer berjaga, lalu dia dihadapkan dengan situasi di mana dia tidak bisa membangunkan siapa-siapa, ada kemungkinan sesuatu terjadi pada Cayer dan dia menyerah dalam misi ini, atau dia pergi ke hutan dan tersesat. Atau bahkan bisa juga ini merupakan bagian dari misi. Sementara menurut Bertus, ada 3 kemungkinan besarnya. Pertama, Cayer masuk ke dalam hutan malam-malam dan untuk suatu alasan dan tersesat di sana. Kedua, penghuni pulau ini menculik atau membahayakan Cayer. Dan yang ketiga, anak-anak kelas B menculik Cayer. Syarat dalam menyelesaikan misi kelompok ini adalah bertahan hidup. Tetapi bukan itu saja satu-satunya cara untuk menang. Dengan kata lain, ada cara lain untuk menang dalam misi kelompok ini, yaitu membuat kelompok lain menyerah. Dan kalau seluruh pihak lain menyerah, maka pihak yang masih bertahan akan menang saat hari Jumat tiba. Kemudian Bertus menyuruh Einhard untuk memata-matai anak kelas B. Menurut Bertus, Einhard tidak akan dicurigai karena Einhard sering berkontak dengan mereka. Saat sampai di pangkalan kelas B, Einhard pun melihat bahwa gubuk kelas B juga berantakan semua bahkan lebih parah dari kelas A. Einhard pun berteriak memanggil anak-anak kelas B. Tidak lama setelahnya Luik muncul menghampiri Einhard. Lalu dia membawa Einhard ke tempat anak-anak kelas B, yang sedang berteduh di bawah pohon. Carlo tahu bahwa kedatangan Einhard adalah memata-matai mereka dan Einhard pun tidak bisa menyangkalnya. Einhard pun memberitahu mereka bahwa kelas A mengalami hal yang sama, tapi tidak separah gubuk milik kelas B. Bahkan Einhard juga tahu bahwa kelas B juga sudah kehilangan seseorang, yaitu Louis Anton. Dari ekspresi anak-anak kelas B, itu artinya mereka benar kehilangan satu orang. Einhard pun juga memberitahu bahwa di kelas A juga kehilangan satu orang. Einhard sudah memastikan bahwa kedua kelas sama-sama kehilangan satu murid. Dengan kata lain, spekulasi Bertus tentang penculikan yang dilakukan kelas B sudah terbantahkan. Sebelum Einhard pergi, dia memberitahu lokasi sungai kepada anak-anak kelas B. Setelah itu Einhard kembali ke pangkalannya. Sesampainya di pangkalan, Bertus mendengarkan cerita dari Einhard dan memutuskan kalau mencari penghuni pulau adalah tindakan yang paling tepat. Mungkin ini persyaratan khusus yang disebutkan Mr. Eppinghos. Tapi untuk bisa bertahan di situasi ini, mereka masih membutuhkan makanan. Karena itu, mereka berlima yang mampu bertarung memutuskan untuk berburu makanan sekaligus mencari Cayer. Mereka membagi diri menjadi 3 kelompok dan mulai berpencar. Di tengah perjalanan Liana merasa kelelahan karena kedinginan. Einhard pun memberi pilihan untuk kembali ke pangkalan. Akan tetapi Liana menolaknya. Pada akhirnya Einhard menyarankan untuk istirahat sejenak. Kemudian, Liana meminjam belati yang dibawa Einhard. Lalu dia memanaskan belati itu dengan listriknya sehingga bisa dipakai untuk menghangatkan tubuh. Setelah itu, dia memberikannya kepada Einhard untuk menghangatkan tubuh. Tidak lama setelahnya,
mereka melihat seekor rusa. Tapi jarak 15 meter itu, di luar kemampuannya Liana. Sekalipun misalnya Einhard membawa tombak, dia juga tidak pandai melemparnya. Lalu terbesit sebuah ide. Einhard meminta agar Liana memasukkan aliran listrik ke dalam belati itu seperti sihir pesona. Akan tetapi, akibatnya Einhard ikut kesetrum. Einhard baru ingat, jika listriknya Liana mengalir melalui golok yang basah, maka dirinya sudah pasti ikut kesetrum. Pada akhirnya, rusanya kabur dan Einhard menderita luka setrum. Awalnya, Einhard menyalahkan Liana sebagai pengguna listrik. Tapi Liana membantah bahwa Einhard sebagai peringkat 1 di ujianlah yang seharusnya tahu. Bahkan Liana menyebut Einhard dengan sebutan otak udang. Inilah kesamaan Liana dengan Harriet. Sama-sama tidak mau kalah, tapi bedanya, Liana berhasil membuat Einhard merasa kesal sampai ke ubun-ubun. Tidak lama setelahnya, mereka berdua mendengar suara teriakan rusa. Dan saat mengeceknya, ternyata ada binatang buas yang sedang memangsa rusa itu. Dan hewan buas itu, Einhard tidak pernah menulisnya di dalam novelnya. Seperti sebelumnya, Einhard menyuruh Liana untuk mencoba mengaliri listrik ke tombak untuk bisa mengusir hewan buas itu. Tapi bukan Einhard yang akan menombaknya karena dia akan kesetrum. Jadi yang akan melakukannya adalah Liana. Einhard menyuruhnya untuk mengincar genangan air itu. Maka dengan begitu jaguarnya bisa diusir. Dan seandainya jaguar itu bisa menghindar, maka Einhard akan mengurusnya. Liana pun melempar tombak yang sudah dia aliri listriknya. Ternyata, lemparan tombaknya benar-benar meleset. Karena tidak ada pilihan lain, Einhard pun menyuruh Liana untuk menembakkan listriknya ke arah Einhard. Setelah listrik itu mengalir ke tubuh Einhard, maka selanjutnya adalah menyerang jaguar, tapi tusukan normal tidak akan bisa membunuh jaguar dalam sekali serang. Dan hasilnya bagus. Jaguar itu langsung mati setelah terkena satu serangan yang sangat vital dari Einhard. Singkat cerita, Einhard pun kembali ke pangkalan dengan membawa rusanya. Untuk jaguarnya, dia tinggalkan di dalam hutan. Harriet pun merasa khawatir saat Einhard mengatakan bahwa dirinya hampir mati setelah terkena setrum. Harriet pun menoleh ke arah Liana, sang pengguna listrik. Tidak lama setelahnya Bertus juga kembali dengan membawa hasil buruannya. Bertus mengatakan bahwa sebenarnya, berburu itu adalah hobi yang cukup umum di kalangan bangsawan. Meski jumlah daging yang Bertus hasilkan sekarang tidak banyak. Untuk saat ini yang belum kembali adalah Ellen. Selain itu, Eric pun juga menghilang. Salah satu murid mengatakan bahwa Eric masuk ke dalam hutan untuk mencari Chair. Waktu berlalu terlalu lama dan Eric serta Ellen belum juga kembali. Einhard sendiri tidak khawatir dengan Ellen. Karena Ellen adalah anak yang jenius dan juga kuat. Tapi masalahnya adalah Eric. Liana terlihat sudah sangat kelelahan. Jadi Bertus membiarkannya untuk beristirahat. Sementara Cliffman, Reinhard, dan Bertus akan melakukan pengintaian dan mencari Eric. Mereka bertiga pergi dan bergerak sendiri-sendiri. Dalam benak Einhard, semua kekacauan ini terjadi gara-gara ada satu orang yang bertindak sendirian. Ada 3 orang yang menduduki kasta terendah di kelas A, atau dikenal sebagai trio pembuat onar. Mereka adalah Eric de la Faerie, Chair Foyden, dan Kono Lind. Sejujurnya, Einhard ingin membiarkan kelas B yang menang, dan pura-pura mencari Eric. Namun tidak lama setelahnya, Einhard pun mendengar keributan. Setelah Einhard mengeceknya, ternyata itu adalah Eric yang sedang mencuri buruannya Scarlet, si rambut dan mata merah. Awalnya Einhard ingin mendatangi mereka dan menghentikan Eric. Tapi tiba-tiba Einhard dikejutkan dengan aksi dari Scarlet yang menghantam wajahnya Eric. Scarlet pun berkata, "Apa kau tahu? Tuan Putri Charlotte sudah berjanji padaku bahwa jika Scarlet melawan dan menhajar Eric yang melakukan penindasan, maka Putri Charlotte tetap akan melindungi Scarlet." Barulah Einhard muncul dan Eric mengadu bahwa Scarlet sudah memukulnya. Berharap Einhard bisa berpihak padanya.
Tapi faktanya adalah, Einhard malah menambah satu pukulan di benda berharganya Erik dan Einhard pun berkata, "Apa kau bangga setelah terkena pukulan Scarlet gara-gara tindakanmu sendiri? Kalau kau setidaknya bisa diam, mungkin reputasimu bisa bagus. Lagian kenapa kau hobi sekali berbuat onar?" Singkat cerita, Einhard membawa Erik di hadapan Bertus. Bertus pun berkata, "Tidak masalah jika kau tidak berguna. Dan itu seringkali terjadi. Lagi pula saat berkelompok selalu ada orang sepertimu. Tapi kurasa ada satu perbedaan jelas di antara orang yang tidak berguna dengan orang yang tidak diperlukan. Kau tidak melakukan pengintaian dengan benar. Kau tidak tahu cara menggunakan kemampuan supernatural ataupun sihir. Meski begitu, tindakan egoismu ini membuat kami mengalami bahaya yang tidak perlu. Erik, apa kau ingin menjadi orang yang tidak diperlukan itu?" Akhirnya Erik mengakui bahwa dia bersalah. Bertus pun memaafkannya. Namun sebagai hukuman atas tindakan Erik, Bertus pun menyuruhnya untuk berjaga semalaman. Tidak lama setelahnya, Ellen datang sambil membawa seekor jaguar. Jaguar yang dia bawa adalah jaguar yang sebelumnya dikalahkan oleh Einhard. Meski pada umumnya hewan buas tidak bisa dimakan, tapi menurut Bertus, kulitnya bisa dijual dengan harga yang mahal. Bertus pun berkata, karena Reinhard dan Grant sudah mengalahkannya, dan Ellen yang membawanya ke sini, mungkin hasil penjualannya bisa dibagi 3 untuk kalian. Liana pun menjawab bahwa dia tidak memerlukan hasil penjualannya. Setahu Bertus, kulit jaguar bisa dijual dengan harga 20 koin emas. Dan seandainya hasil pengulitannya buruk, paling tidak tetap akan mendapatkan 10 koin emas. 10 koin emas jika diuangkan maka sekitar 10 juta won di dunia Einhard. Akhirnya Einhard turun tangan untuk mencobanya. Dalam benak Einhard, dirinya tahu siapa yang ahli menguliti, yaitu Delphin Izadra dari kelas B. Setelah itu, Ellen menyampaikan informasi kepada Bertus, bahwa Ellen sudah menemukan pangkalan penghuni hutan di bagian terdalam hutan. Bahkan, Ellen juga melihat bahwa di sekitarnya ada tengkorak manusia berserakan. Menurut Ellen, mungkin itu adalah jejak-jejak orang yang sebelumnya hidup. Seiring berjalannya waktu, petunjuk mengenai si penghuni pulau pun mulai bertambah. Berdasarkan berbagai kejadian sejauh ini, dan informasi yang telah dikumpulkan, ada 3 kesimpulan. Pertama, si penghuni kemungkinan besar menyerang di malam hari. Kedua, si penghuni memiliki beberapa tempat tinggal yang tersebar di pulau. Dan ketiga, si penghuni mampu menyerang dan menghabisi seseorang. Masih belum pasti apakah jumlah penghuni pulau itu hanya 1 orang. Tapi yang jelas, semuanya sadar jika menangkap penghuni pulau itu adalah syarat khususnya. Karena itu, dengan tekad untuk mencari si penghuni saat fajar tiba, mereka pun melakukan persiapan, termasuk alarm sihir pada Erik sebelum mereka beristirahat. Tugas yang berjaga malam ini adalah Erik dan Adelia. Tidak berselang lama, sesuatu terjadi. Ada suara teriakan meminta tolong dari Adelia dan Erik. Mereka ingin mengejar, tapi suasana di dalam hutan sangat gelap. Untuk bisa melihat jalan, mereka menggunakan sihir cahaya dari Harit. Di dalam hutan, mereka menemukan jejak kaki seseorang yang terlihat sedikit besar dari manusia normalnya. Mereka terus mengikuti jejak itu dan tidak sengaja bertemu dengan anak kelas B. Ternyata kelas B juga kehilangan 2 teman mereka. Kelas B yang hilang adalah Lanian dan Christina. Dengan kejadian ini, bisa dipastikan bahwa pelakunya tidak hanya 1 orang saja. Luik mengatakan bahwa dia melihat ada jejak yang mengarah pada 2 tempat yang berbeda. Satu mengarah pada bagian terdalam pulau dan satunya lagi mengarah pada bagian terluar pulau. Bertus pun setuju untuk pergi ke dalam pulau. Sedangkan Charlotte pergi ke arah yang berlawanan. Waktu pun berlalu hingga kelompok Einhard menemukan sebuah jurang. Dan jejak itu menyeberangi jurang ini. Tapi untungnya, Kono selalu membawa tali. Yang menjadi pertanyaan mereka adalah,
Bagaimana cara mereka mengikatkan tali itu ke pohon yang ada di seberang jurang sana? Einhard dan Bertus langsung menoleh ke arah Kono. Kono akan pergi ke seberang sana menggunakan teleportasinya. Hingga pada akhirnya, beberapa dari mereka berhasil menyeberang. Lalu tiba-tiba, Einhard dan Kono melihat sesuatu di belakang Bertus dan yang lainnya yang belum menyeberang. Harrit dan Bertus tahu bahwa Einhard dan yang lainnya sedang mengatakan sesuatu. Namun karena jaraknya terlalu jauh, suara mereka jadinya tidak terdengar dengan jelas. Einhard pun berteriak dengan sangat keras sehingga mulai terdengar samar-samar bahwa Einhard menyuruh mereka untuk lari. Bertus pun menoleh ke arah belakang. Dan ternyata, di belakang mereka ada orc. Orc itu langsung melancarkan serangan dan memutuskan tali itu. Cliffman yang masih ada di tengah-tengah tali itu pun langsung terjatuh. Bertus, Harrit dan Liana langsung mencoba menyelamatkan diri masing-masing. Orc adalah monster utama dalam cerita fantasi abad pertengahan. Memang Einhardlah yang membuatnya. Tapi melihatnya secara langsung seperti ini, sangat mengerikan. Di dunia ini, orc bukan mob yang bisa dianggap remeh. Kenapa ras dengan kekuatan fisik yang tidak bisa dibandingkan dengan manusia bisa dianggap sebagai mob? Einhard memang tidak peduli soal akurasi historis. Einhard memiliki sifat yang keras kepala saat menulis novelnya. Dan artefak berbentuk kancing itu awalnya merupakan alat untuk mundur dari misi ini. Tapi ada kegunaan lainnya yaitu mengeluarkan mantra recall yang akan aktif dalam keadaan darurat. Dengan kata lain, artefak itu akan merasakan situasi berbahaya yang dialami Cliffman. Dan Cliffman akan otomatis akan dipindahkan ke tempat di mana guru berada. Pada akhirnya, ini bukanlah misi yang mengancam nyawa, tapi hanya menciptakan situasi yang mendekati bahaya saja. Ellen pun berpikir jika orc itu ditangkap maka misi akan berakhir dengan cepat. Jadi rencananya, Ellen ingin mencoba menangkapnya. Cliffman pun disuruh untuk menggunakan teleportasinya lagi untuk mengikatkan kembali tali itu. Sin pindah di lokasi Bertus dan yang lainnya yang masih dikejar oleh orc itu. Sebenarnya Harrit bisa menggunakan sihir tipe serangan, tapi dia tidak bisa merapalkan sihirnya di situasi seperti ini. Bertus pun mulai sadar akan sesuatu. Dirinya sudah merasa ceroboh. Padahal sebelumnya jelas-jelas melihat jejak kaki yang ukurannya lebih besar dari kaki manusia biasa. Lalu, aktivasi serangan listrik milik Liana memang cepat, tapi tidak cukup untuk bisa mengalahkan orc. Pada akhirnya, di situasi ini, Bertus merasa bahwa cuma dirinya saja yang bisa terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Akhirnya Bertus ingin mencobanya. Dia akan membuat orc itu sibuk. Dan di saat yang sama, Liana akan melancarkan serangan listriknya. Begitu juga dengan Harrit, dia juga akan mengeluarkan sihir serangan saat orc itu sedang sibuk bertarung melawan Bertus. Menurut Bertus, kekalahan bukan berarti kematian. Karena misi ini mungkin menguji apakah mereka akan menyerah jika dihadapkan dengan ketakutan yang luar biasa. Guru akan menilai apakah mereka mampu mengatasi kesulitan ini. Orc sendiri adalah monster yang hanya pernah Bertus lihat di buku. Salah satu ras iblis yang dibantai habis setelah kemenangan manusia dalam perang melawan iblis. Manusia selalu meraih kemenangan dalam melawan monster-monster itu. Sebagai calon pewaris tahta, Bertus merasa bahwa dirinya tidak seharusnya takut pada makhluk semacam itu. Di sisi yang lain, Einhard, Kono, dan juga Ellen bisa melihat kilatan pertempuran Bertus dan yang lain. Mereka berhasil melukai sedikit monster itu. Namun, kaki Bertus tersandung sebuah akar pohon. Di saat yang sama, orc itu melancarkan serangan ke arahnya, dan bunyi keras terdengar saat senjata orc itu menghantam tanah. Lalu orc itu melempar kapaknya ke arah Liana. Tersisa Harrit yang saat ini ada di atas pohon. Orc itu pun melemparkan lagi kapaknya ke arah Harrit. Tidak lama setelahnya, Ellen muncul di udara setelah dia melesat secepat yang dia bisa. Dan satu tebasan pedangnya Ellen bisa melukai orc itu. Tapi orc belum tumbang dan pertempuran masih berlangsung sangat sengit. Dalam benak Einhard, kelas A,
Sebenarnya sangat kacau karena banyak anak cengeng. Dan kelas B dipenuhi antusiasme meski muridnya banyak yang tidak berbakat. Jadi sebenarnya kelas B jauh lebih baik daripada kelas A. Dan hanya Ellen Artorius saja yang merupakan satu-satunya murid kelas A yang tidak pernah menyerah. Dan Ellen juga lebih kuat dari teman sekelasnya. Tidak lama setelahnya, Harith berteriak bahwa dia sudah selesai. Dia selesai merapalkan mantra serangan bola api raksasa. Sebelum melempar bola api itu, Harith menyuruh yang lain agar menjauh dari orc itu. Dan sebuah dentuman ledakan besar terjadi. Tapi akibat getaran yang keras itu, Harith tidak bisa menjaga keseimbangannya dan bergelantung di atas pohon yang tinggi. Einhar merasa khawatir bahwa Harith akan tereliminasi jika dia terjatuh dari ketinggian itu. Einhar pun menyuruh Kono untuk menggunakan teleportasinya untuk menangkap Harith agar bisa selamat. Kono tidak punya pilihan lain selain membuang rasa malunya. Dan pada akhirnya Kono berhasil menyelamatkan Harith. Setelah itu Einhar datang menghampiri Harith. Harith pun langsung memeluk Einhar dan berkata bahwa dia sangat ketakutan. Dalam benak Einhar, padahal Kono yang sudah menyelamatkanmu. Tapi kenapa kau malah menempel padaku? Dia pasti marah kalau melihat ketidakadilan ini. Di dalam cerita asli novelnya, seharusnya Ellen lah yang mengalahkan orc itu. Tapi semua cerita mulai berubah. Sekarang Harith lah yang malah mengalahkan orc itu. Singkat cerita, mereka kembali ke pangkalan. Meskipun orc itu sudah dikalahkan, tapi misi belum selesai. Yang itu artinya, mereka harus bisa mengalahkan orc lainnya. Tapi yang jadi masalah adalah, kelas B tidak memiliki kemampuan untuk melawan orc. Di cerita aslinya, Ellen lah yang berhasil mengalahkan orc satunya. Tapi di sini, Ellen menatap kosong langit bersama Einhar. Tidak lama setelahnya, artefak yang mereka pegang masing-masing itu, tiba-tiba saja menyala terang. Dan semua murid dipindahkan ke tempat mister. Misi bertahan hidup dihentikan karena misi spesial sudah berhasil diselesaikan. Ada total 5 orang yang berhasil bertahan hidup dari kelas A1 orc berhasil diburu. Dan yang memburunya adalah murid dengan absen nomor A5, yaitu Harith. Sementara kelas B, hanya tersisa 1 orang. 1 orc berhasil diburu. Yang memburunya adalah murid dengan absen nomor B1, Carlotte de Gardias. Hasil keseluruhan misi dan tim pemenang akan diumumkan nanti. Untuk sekarang para murid disuruh untuk beristirahat lebih dulu. Dengan demikian berakhirlah misi kelompok pertama mereka yang penuh dengan kerja keras. Einhar juga mendapatkan 1000 poin prestasi dari sistemnya. Dan akhirnya mereka juga mendapatkan makanan lezat. Tidak seperti makanan buruan selama misi bertahan hidup. Ditambah dengan pemandangan tepi laut yang tenang dan cocok untuk dibuat renang. Mereka akan menghabiskan waktu di sini selama seminggu. Einhar mendengar bahwa murid yang tereliminasi lebih awal bisa bersantai di sini duluan. Mungkin sebenarnya merekalah yang diuntungkan. Einhar bersantai sambil menikmati pemandangan. Lalu tiba-tiba Bertus datang dan menyapanya. Einhar dan Bertus sangat berharap mereka tidak akan melalui hal semacam itu lagi di masa depan. Dalam benak Einhar, agak aneh rasanya jika misi kelompok ini dibilang telah menciptakan rasa persahabatan dari murid-murid kelas A. Dan karena ketegangan sudah berakhir, Harith mulai mengingat semua yang terjadi. Kejadian di mana Harith memeluk Einhar sambil menangis. Tidak lama setelahnya, Ellen keluar dari air sambil membawa lobster di ujung tombaknya. Dia mengajak Einhar untuk memasak lobster dan memakannya bersama. Sementara Luik, sikapnya masih seperti itu setelah semua kekacauan yang terjadi. Luik orang penggila renang. Namun menurut Bertus, ini adalah kesempatan yang jarang terjadi. Jadi tidak ada salahnya untuk menikmatinya. Einhar tahu bahwa Bertus sendiri belum pernah pergi ke pantai. Dan di saat seperti ini pun anggota keluarga kekaisaran juga bertingkah seperti anak-anak.
Tapi bagi Einhard tidak ada salahnya untuk ikut menikmati suasana yang jarang terjadi ini. Tidak lama setelahnya, Charlotte datang karena ingin bergabung untuk bersenang-senang. Waktu berlalu hingga sore harinya. Bertus pun mendatangi Charlotte dan berkata, "Belakangan ini kau mendekati Einhard untuk suatu alasan pribadi. Aku tidak akan tanya tujuanmu. Tapi ingat ini baik-baik. Orang yang penting bagimu adalah orang yang penting bagiku juga. Entah di masa depan nanti Einhard akan berakhir di pihakmu atau pihakku. Kusarankan kau tidak menciptakan situasi di mana aku harus menghabisi Einhard karena penilaian buru-buru dan kepentingan pribadimu."